أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى Oh iya. Iya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Allah Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ida ya sudah membacakan. Ini ada dua jenis manusia di muka bumi ini. Yang satu dimudahkan untuk satu kebaikan, yang satu dimudahkan untuk keburukan. Ya. Ada orang-orang yang gampang kalau diajak kebaikan, ada orang-orang yang susah diajak kebaikan, lalu diajak keburukan gampang. Itu memang sudah diciptakan orang-orang yang seperti itu. Marilah kita lihat diri kita sendiri ini, kita itu termasuk yang mana? Apakah orang yang diciptakan untuk bisa gampang berbuat baik, atau gampang yang berbuat jahat? Ya, nek tidak ngerasani semangat, kalau tidak menolong, tidak diberbuat baik, itu tidak semangat sama sekali. Bahkan ada saja alasannya, ya, sehingga mereka jadi tidak bisa berbuat baik. Sudah kumpulannya orang baik saja, dia masih jahat. Apalagi kalau kumpulan orang jahat, dia tambah subur kejahatannya. Jadi Allah Ta'ala di dalam ayat keempat menyebutkan inna sa'yakum lasata, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Keahlianmu, ya, masing-masing orang mempunyai keahlian bermacam-macam. Ada kedokteran, ada ahli listrik, ada ahli yang lain. Itu supaya apa? Lita'arofu, saling berkenalan, saling mereka bergaul, menolong satu sama lain. Namun, di dalam diciptakan bermacam-macam itu ada yang menjadi baik atau dimudahkan berbuat baik, ada yang sebaliknya. Kalau baik susah, kalau berbuat buruk gampang sekali. Ya. Nah, cirinya yang nomor ayat 5, fa'amaman a'to, maka barang siapa yang a'to, suka memberi, berbagi dengan orang lain, menolong saudaranya, ya, yang sedang kesusahan. Atau wattaqo, dan dia diiringi dengan rasa takwanya kepada Allah Ta'ala. Ya. Sudah suka berbagi, takwanya kepada Allah dijaganya, tidak pernah mengerjakan perbuatan maksiat yang menyebabkan dosa besar, ya. Kemudian ada kebaikan tidak pernah dilewatkan. Aman atau wattaqo dan takwa, wa saddaqa bil husna, dan senantiasa membenarkan, ya, dengan pahala yang baik di akhirat, yakni surga bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu dibenarkan, yakin itu, ya, ke surga yakin, ya. Maka fasanu yasiru lil yusra, maka aku mudahkan, gampangkan mereka kepada jalan-jalan yang mudah untuk mencapai kebaikan-kebaikan. Maka ibu bapak bisa rasakan, nek kita susah diajak berbuat baik, itu berarti kita orang celaka. Yang kita mudah diajak berbuat baik, itu orang yang berbahagia. Maka di ujung ayatnya nanti, wala saufa yardha, maka pasti kamu nanti akan puas dengan pemberian Allah yang seperti itu.
Jadi kalau kita akan tafsirkan ayat-ayat seluruhnya seperti itu. Jadi orang yang gampang berbuat baik itu memang dimulai dari kebaikan-kebaikan sebelumnya. Orang yang tidak pernah berbuat baik atau sulit berbuat ya sudah susah ya berbuat baik ya. Jadi umpamanya ya mau buuh saja itu biar kan buuh 100 ya aku 100 ya misalnya 150 kekinaan biar 100 atau 150 ya. Jadi artinya mereka itu juga susah untuk bisa memberikan kebaikan pada orang. Itu rata-rata sifat manusia seperti itu. Karena itu adalah sudah kodratnya. Innal insana khuliqa halu'an. Manusia itu diciptakan oleh Allah itu sifatnya ada halu'an, tukang sambat, mengeluh. Ya. Senantiasa apa yang diterimanya dari Allah itu tidak ada yang memuaskan dirinya. Selalu dia mengatakan enggak baik yang diberikan itu, ada yang linu kakinya, ya, pusing kepalanya, cekot-cekot giginya. Enggak mikir yang lain tidak sakit itu tidak dipikirkan. Sedikit yang sakit itu yang selalu diingat sehingga lupa kepada kebaikan Allah Ta'ala. Nah, kemudian golongan yang kedua, wa amma membakhila wastagna. Wa amma membakhila, adapun kepada orang yang bakhil, medit, cetil, ya, kikir, ya, bakhila wastagna. Dan dia merasa cukup, nggak butuh Allah, nggak butuh berdoa, nggak butuh tetangga, nggak butuh yang lain. Ya. Karena dia merasa semuanya cukup. Rumahnya dipagari rangkep, ya. Sekian, sehingga ada orang yang mau minta saja bingung. Ya, itu tidak bisa. Memang sengaja kadang pagari dirangkep-rangkep, ben gak enek wong ngemis. Ya. Padahal sebenarnya orang yang minta datang kepada kita, dia itu yang berjasa, ya, mau menerima pemberian yang sedikit dari kita dan kita diberikan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka fa'ama sa'ila falatanhar, maka terhadap orang-orang yang minta-minta jangan sampai kamu bentak. Nah, di dalam agama kita ini diajari akhlakul karimah, ya, akhlak yang baik. Maka dalam satu riwayat diterangkan bahwa akhlak yang baik, ya, budi pekerti yang luhur, itu nanti derajatnya di akhirat melebihi orang yang ahli tahajud malam hari, puasa di siang harinya, namun akhlaknya tidak baik. Ya. Jadi orang yang berakhlak baik itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya. Wa amma membakhila, adapun orang yang bakhil, wastagna dan merasa cukup, ya, tidak butuh kepada pertolongan yang lain. Ya. Wastagna fasanu wa kadzaba bil husna, dan mereka mendustakan akhirat, bahwa orang berbuat baik itu nanti akan dibalas baik Allah. Enggak, ya. Ini orang dia, tetangga saya itu baik tapi miskin terus juga, ya. Padahal dia juga sholat duha, pergi ke masjid tapi miskin terus. Saya itu enggak pernah sholat, enggak pernah ini. Rezeki saya banyak. Dia enggak ngerti kalau dia sedang dilulu oleh Allah Ta'ala, sedang istizraj, ya. Diberikan oleh Allah banyak, nanti pada saatnya mereka akan dibanting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak segera bertobat ini, ya. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sulit untuk mencapai kebaikan. Tetapi sebaliknya akan mudah untuk mencapai keburukan. Dijak minum gampang, dijak dusta oke, ya. Kemudian judi siap, ya. Berzina apalagi itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi kalau perbuatan-perbuatan maksiat itu, ya, sangat menyenangkan. Padahal harta yang dimiliki banyak sekali, ya. Yang dimiliki itu barangkali orang lain kalau mau ngintip sebelahnya sama-sama kerja dulu, yang tetangganya yang sama-sama masuk tadi, hanya sepeda motor itu pun sudah budut, sudah lama. Tetapi hartanya halal semua, ya. Maka disebutkan ayat 11 ini, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Maka tidak ada gunanya harta yang dikumpulkan itu, ya, sudah ditumpuk-tumpuknya itu kalau dia sudah binasa nanti, masuk neraka, sudah tidak ada manfaatnya. Ma'agna ani maliyah,
Tidak ada manfaatnya lagi harta kekayaan yang saya kumpulkan dulu di dunia. Halaka ani sultaniyah, maka kekuasaan kami pun juga hilang. Ya? Tidak ada bekasnya sama sekali. Menyesal yang tidak ada gunanya, penyesalan seperti itu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, aduh alangkah baiknya seandainya saya dulu di dunia mempersiapkan hidup seperti kehidupannya di akhirat ini. Ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan peringatan-peringatan di dalam Al-Quran dapat membangkitkan kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik. Baca Al-Qurannya baik, ya, membacanya suka, mengerti, memahami, diamalkan. Ya, memang tidak ada yang lepas, Bapak dan Ibu sekalian. Meskipun kita sebaik apapun, mesti ada yang membencinya. Ya, sebaik apapun kita mesti ada yang membencinya. Kurang apa baiknya Nabi kita Muhammad SAW menolong orang datang dari Mekah ke Taif, itu berapa hari jalan kaki nih. Ya, kalau saya ke sana ke Taif itu kemarin itu perjalanan kendaraan saja sudah ya lama begitu. Itu jalan kaki Rasulullah kan. Dan tanahnya masih terjal gitu ya, berupa tebing-tebing itu. Berapa orang dari Taif diajak beriman untuk supaya selamat di akhirat, justru Nabi kita disakiti, dilempari batu, dilempari apa sampai berdarah-darah. Masya Allah ya. Kalau kita melihat orang-orang yang tertutup hatinya, kata Allah Ta'ala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, mereka ditutup matanya, khatamallahu ala qulubihim, hati mereka ditutup, pendengarannya ditutup, penglihatannya mereka juga terhalangi, hisawa itu kabur, tidak bisa melihat kebaikan, ya, maka mereka akhirnya akan dapat satu bencana yang besar di akhirat. Dan kita ngaji ini tujuannya membuka hati kita supaya siap menerima petunjuk, siap untuk masuk surganya Allah yang sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai disia-siakan. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Cepat-cepat ya. Kamu segera mencari ampunan dari Tuhanmu sebelum mati, ya. Karena Tuhan sudah menyiapkan untuk kamu itu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, kalau kamu menjadi orang yang muttaqin, itu yang disiapkan untuk kalian. Ya. Fa'amama atau wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yasirul yusra. Ya. Kemudahan itu akan diperoleh bagi orang-orang yang senantiasa mengawali hidupnya dengan kebaikan-kebaikan. Sebabnya kejahatan-kejahatan akan muncul karena kita diawali dengan kejahatan-kejahatan. Maka kalau kita sudah curiga sama orang lain, ya, jangan diselidiki katanya. Ya sudah, cukup aja curiga, ya sudah. Ya, jangan diselidiki, nanti tambah ya, melelahkan kita dan kita tidak mendapat nilai yang lebih baik. Baik, sementara dari sini dulu kita lanjut kepada fikih sunnah, ya, fikih sunnah, ya, halaman 417. Tasahud pertama, ya Pak ya? Ya Pak Tomo? Sampai ke B, Ustaz. Oh, sampai ke B, masih sampai ke B. Maka kalau gitu dibaca Pak ya, B. Ya, Ustaz. B. Agar memberi isyarat dengan telunjuk kanan dengan membungkukkan sedikit sampai memberi salam. Ya. Dari Numair Al-Busai katanya, saya melihat Rasulullah SAW yang ketika itu sedang duduk sholat, meletakkan lengannya yang kanan di atas pahanya yang kanan, sambil mengangkat jari telunjuknya dengan membungkukkannya sedikit waktu berdoa itu. Ya. Jadi riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai. Ya. Jadi tangannya ini kembali lagi tidak lurus begini, tapi dibengkokkan sedikit. Jadi memberi isyarat dengan telunjuk kanan dengan membungkukkannya sedikit sampai memberi salam. Ya, ada nanti berikutnya yang agak berbeda sedikit karena para sahabat itu melihatnya Rasulullah satu saat begini, satu saat begitu. Maka dari itu hadis itu kadang-kadang bermacam-macam. Maka kalau kita melihat kondisinya Nabi seperti ini, kondisinya yang lain seperti ini, ya memang itu, ya. Suatu saat berbuat ini dan suatu saat berbuat yang lain. Sama-sama sahihnya
Tapi tidak ada yang pertama memerintahkan, yang kedua melarang, itu tidak ada, itu bertentangan. Ya, kalau bertentangan itu dua-duanya salah atau salah satu yang salah. Baik, teruskan Pak. Dan diterima dari Anas bin Malik, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat pada saat yang ketika itu sedang berdoa dengan menggunakan 2 jari. Maka sabdanya, pakailah 1 jari saja, wahai Sa'ad. Ya, jadi berdoa itu kan gini. Jadi pada saat tasawuf itu telunjuknya itu diangkat sedikit sambil agak berbengkok. Ini saat itu 2 telunjuk begitu, maka dikatakan satu saja kalau berdoa. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Ya, pokoknya doa-doa ini boleh dibaca sebelum salam. Ya, kita baca doa apa saja. Dan ini pakai telunjuk. Kalau telunjuknya putus, ya jangan ganti jempolan. Satu ala ilahi tidak ada. Ya sudah, tidak usah. Ya, karena tidaklah ada riwayat yang menganjurkan kalau telunjuknya putus bisa diganti dengan ibu jari atau jari tengah. Ya sudah, ya dengan isyarat saja dalam hati kita berdoa kepada Allah. Terus Pak. Dan Ibnu Abbas ditanya tentang laki-laki yang berdoa dengan memberi isyarat dengan jarinya itu. Maka ujarnya, itu menunjukkan keikhlasan. Dan menurut Anas bin Malik, sebagai merendahkan diri agar dekat kepada Allah. Sedang menurut Mujahid untuk memadamkan godaan setan. Ya, maka itu adalah jari yang digerakkan itu adalah ditakuti oleh setan, pukulannya lebih ditakut dari pukulan besi. Itu pendapat para sahabat, ya. Karena pendapat para sahabat itu bisa benar juga bisa tidak, kecuali kalau yang didukung dengan hadis itu selalu pasti benar. Agar yang memberi isyarat sekali saja ketika membaca illallah. Asyhadu alla ilallah itu baru diangkat. Ya, ada yang asyhadu alla ilallah, ya ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah itu baru diangkat jarinya, setelah itu diturunkan kembali. Ini karena memang masing-masing melihat, ada yang melihat pada saat Rasulullah mengangkat jari, ada yang melihat pada saat itu Rasulullah ya tidak menggerakkan apa-apa, tidak mengangkat apa-apa. Maka masing-masing meriwayatkan sesuai dengan apa yang dilihatnya. Terus Pak. Dan menurut golongan Hanafi, agar mengangkatkan telunjuk itu ketika menyangkal, yakni ketika menyebut la, artinya tidak, dan menjatuhkan ketika membenarkan, yakni ketika menyebut illallah kecuali Allah waktu syahadat. Ya, jadi la ilaha illallah turunnya seperti itu. Itu pendapat mereka, ya, ulama-ulama yang tentunya mereka sudah berijtihad. Tapi kalau itu nggak ada dasar hadisnya, kita boleh ikut, kita tidak boleh juga tidak ikut, karena dia tidak membawakan hadis pada saat itu melihat Rasulullah lah itu diangkat tangannya, ilallah diturunkan, maka kita boleh mengikut, boleh tidak, karena itu pun juga termasuk hal-hal yang mubah, ya, yang tidak diperintahkan. Terus Pak. Dan menurut golongan Malik, hendaklah digerak-gerakkan ke kanan kiri sampai selesai sholat. Ya. Sedang menurut golongan Hambali, hendaklah ia memberi isyarat dengan jarinya setiap menyebut nama Allah, buat menunjukkan kekuasaannya tanpa menggerak-gerakkannya. Ya. Jadi kalau ada malik menggerakkan ke kiri kanan, ada yang ya ilallah itu sudah tanpa menggerakkan, itu merupakan seperti itu pendapat para imam madhab, ya. Karena mereka semua ini tidak didasari dengan hadis yang jelas, ya, maka kita boleh mengikut, boleh tidak. Kalau yang tadi disebutkan, aku melihat Rasulullah menggerakkan tangannya, ya menggerakkan tangannya. Bagaimana cara menggerakkan tangannya? Tidak dijelaskan. Maka kita
mau menggerakkan tangan boleh, karena tidak jelas cara menggerakkan tangan itu tidak jelas, ya kita tidak usah menggerakkan tangan juga tidak masalah. Dan itu bukan perkara-perkara yang membatalkan sholat atau sholat menjadi lebih afdal, ya tidak. Tapi bagaimana kita meneladani Nabi berdasarkan hadis-hadis yang mereka riwayatkan dari Nabi menurut perawi hadis itu sendiri. Monggo Pak, terus. C. Agar duduk iftirasi pada tasahud pertama dan duduk tawarruk pada tasahud akhir. Dalam hadis Abu Humaid menukiskan sholat Rasulullah SAW tersebut. Maka bila dia duduk pada rakaat kedua, ya, didudukinya kakinya yang kiri dan ditegakkannya kakinya yang kanan. Kemudian bila duduk pada rakaat yang akhir, dimajukannya kakinya yang kiri dan ditegakkannya yang kanan serta duduk di atas panggulnya. Ya, jadi kita sudah biasa kita laksanakan itu. Kalau iftirasi itu ya kakinya yang satu kakinya ini diduduki oleh pantat, yang kaki kanannya itu ditegakkan. Nah, seluruh menghadap kepada kiblat. Kemudian saya ingin membaca tasahud awal, duduknya iftirasi. Kalau tasahud akhir adalah duduknya adalah tawarruk, kaki kanannya dimasukkan di bawah betis kaki kiri, kemudian kaki kanannya ditegakkan, ya, kemudian pantatnya itu duduk di atas tanah, ya, atau di atas tempat sujudnya. Itu duduk tasawuf akhir, duduk tawarruk namanya, ya, seperti itu. Jadi tentu kadang-kadang ya kita perlu foto atau gambar sebenarnya, tapi sudah banyak dijual orang-orang yang tata cara sholat yang benar lewat foto-foto atau lewat gambar-gambar itu. Kemudian yang ke-17, monggo Pak. Tasahud pertama. Jumhur ulama berpendapat bahwa tasahud pertama itu hukumnya sunnah berdasarkan hadis Abdullah bin Buhairah bahwa Nabi SAW berdiri pada waktu sholat zuhur. Padahal sebetulnya ia harus duduk. Maka tatkala sholat itu selesai, ia pun sujud 2 kali dengan membaca takbir pada tiap sujud, ya. Sementara duduk, ya. Sebelum memberi salam dan orang-orang pun ikut sujud bersamanya. Maka sujud itu adalah sebagai imbalan duduk yang terlupa. Ya, jadi sujud sahwi, jadi Rasulullah sholat zuhur. Ya, kebablasan berdiri. Jadi kalau sudah kebablasan berdiri, itu ada yang mengingatkan subhanallah upamanya seperti itu. Tapi kita sudah kadung berdiri, sudah baca suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tiba-tiba yang mengingatkan subhanallah, maka kita tidak boleh duduk. Ya, kita seperti Nabi tidak duduk, teruskan saja sampai selesai. Berarti seluruh sholat tersebut tidak ada tasahud awal. Sholatnya sah, tapi Nabi mengajarkan kita supaya sujud 2 kali sebelum salam, namanya sujud sahwi. Ya, sujud sahwi sudah dibicarakan di bab yang dulu itu. 2 kali sujud sebelum salam boleh, setelah salam boleh. Jadi umpamanya lupa lagi, kadung salam, ternyata belum sujud sahwi, langsung aja, begitu ingat kita langsung sujud 2 kali, namanya sujud sahwi. Dan salam lagi, sehingga salamnya dua kali. Monggo terus Pak. Dalam buku 10 salam terdapat hadis itu menunjukkan bahwa ketinggalan tasahud pertama karena lupa dapat diganti oleh sujud sahwi. Dan sabda Nabi SAW, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Menjadi bukti bahwa tasahud pertama itu wajib. Jadi ada yang wajib. Kenapa? Rasulullah itu sujud sahwi, ya kan? Maka karena sujud sahwi itu bayarnya yang lupa tadi, sujud sahwi sujud karena lupa, maka berpendapat yang namanya pendapat itu wajib. Yang lain bahkan sunnah. Kenapa? Ternyata Nabi tidak membatalkan sholat itu. Ya. Begitulah
kalau kita belajar ilmu fikih itu kalau berbeda sedikit yang tidak menjadikan rusak sholatnya, ibadahnya, maka tidak masalah, tidak usah kita berkelahi satu sama lain hanya karena berbeda paham. Nah, seperti kurban ini misalnya, ada yang tidak boleh mencukur tuh jenggotnya, rambutnya, kemudian kukunya yang mau berkorban. Kemudian yang lain memahaminya dari hadisnya sama, ya. Itu nyanya itu adalah hewan yang dikurbankannya, ya. Karena jangan sampai ya, bulunya itu dipotong dulu, kemudian kukunya dipotong dulu, sehingga besok di akhirat tidak bisa menjadi saksi ya, di saat menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena besok bulunya, kukunya, dan rambutnya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Wallahu ta'ala alam, karena masing-masing mempunyai perbedaan pendapat, tidak usah kita mengklaim bahwa kita yang benar. Dari mana kita gak ketemu Nabi? Ya, kalau kita ketemu Nabi, tanya sama Nabi, mana yang dimaksud ya Rasulullah? Oh, ini yang dimaksud. Ya seperti itu. Dan pemahaman meskipun barangkali ada pemahaman sahabat, ya asalkan sahabat satu sama lain, pahamannya kadang-kadang juga tidak sama. Jadi tidak jadi masalah. Jadi seperti itulah kalau kita belajar fikih itu selalu banyak perbedaan di dalamnya. Maka teruskan dan dengan digantinya di sini sewaktu ketinggalan menunjukkan pula bahwa walaupun dia wajib tetapi dapat diganti oleh sujud sahwi. Dan mempergunakannya sebagai alasan atas tidak wajibnya tidak mungkin. Sebelum ada dalil yang menyatakan bahwa setiap yang wajib tak dapat diimbangi dengan sujud sahwi jika ketinggalan karena lupa. Terus. Dan berkata Hafidz dalam Al-Fath, menurut Ibnu Battal, alasan bahwa sujud sahwi itu tak dapat mengganti yang wajib ialah karena lupa membaca takbiratul ihram, maka tak dapat diganti. Berbeda halnya dengan tasahud. Pula tasahud itu merupakan zikir yang tidak pernah dibaca secara jahar, sehingga dengan demikian ia tidaklah wajib. Seperti hanya doa iftitah. Ya, jadi kalau sunah-sunah, ada beberapa ulama yang menganggap ada rukun, ada wajib, ada sunah, ya kan? Ada yang mengatakan ada yang rukun saja, kemudian ada yang sunnah. Jadi tidak wajib sama rukun itu jadi satu. Yaitu ada pemahaman seperti itu. Yang disebut rukun itu memang tidak boleh ditinggalkan, baik sengaja maupun terlupa tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, sholatnya tidak sah. Ya misalnya contohnya, kalau kita lupa takbiratul ihram, maka lupa takbiratul ihram itu tidaklah sah sholatnya, atau lupa tidak membaca suratul Fatihah itu tidak sah sholatnya. Itu karena itulah rukun. Tapi kalau yang wajib itu tidak boleh ditinggalkan, ya, atau jangan sampai ditinggalkan dengan sengaja. Kalau sengaja ditinggalkan menjadi rusak sholatnya itu, atau sholat itu menjadi tidak sempurna. Kalau sunnah itu ditinggalkan itu atau dikerjakan, kalau ditinggalkan itu tidak berdosa, kalau dikerjakan mendapat tambahan pahala. Ya, ini ada beberapa istilah di dalam ilmu fikih, ya, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Nah, sebagian ulama yang lain ahli fikih juga hanya bagi dua, antara rukun dan sunnah saja. Maka dari sujud sahwi ini disebut di sini wajib, karena kalau ditinggalkan secara sengaja itu tidak bagus, karena cacat sholatnya. Karena kenapa? Nabi senantiasa mengerjakan sujud sahwi tatkala kelupaan, tidak tasahud awal. Begitulah ya. Jadi perbedaan yang ada. Terus Pak, pihak lain mengambil alasan pada takrir atau persetujuan Nabi SAW terhadap dikerjakannya tasahud itu oleh orang. Setelah diketahuinya bahwa mereka bermaksud hendak meninggalkannya. Dan ini memerlukan peninjauan. Dan di antara orang-orang yang mengatakannya wajib ialah Wa'id bin Sa'ad, Ishaq, dan menurut riwayat yang masyhur juga Ahmad. Ia juga merupakan salah satu di antara pendapat Syafi'i
Dan menurut satu riwayat juga bagi golongan Hanafi. Dalam hal pada itu, Tabari mempergunakan alasan atas wajibnya bahwa pada mulanya sholat itu difardukan sebanyak 2 rakaat, di mana tasahud menjadi satu kewajiban. Terus? Maka tatkala ditambah, tambahan tersebut tidaklah menghilangkan wajibnya. Ya, jadi sholat itu dulu sebelum Rasulullah Isra Mi'raj itu sholatnya cuma dua rakaat saja ya, pagi dan petang, mungkin malam hari. Begitu Rasulullah Isra Mi'raj ada muncul perintah sholat 5 waktu, ada 4 rakaat, ada 2 rakaat, ada 3 rakaat. Sunat memendekkannya, monggo Pak. Sunat memendekkannya. Disunahkan memendekkan bacaan tasawuf awal ini diterima dari Ibnu Mas'ud. Katanya, bila Nabi SAW duduk pada 2 rakaat yang mula-mula, maka seolah-olah ia berada di atas bara panas. Maksudnya itu, terus Pak? Maksudnya satu ungkapan menunjukkan singkatnya waktu duduknya. Tadi riwayat Imam Ahmad. Jadi Rasulullah itu tasawuf awal itu cepat sekali, gak panjang. Kalau yang kedua itu panjang karena ada doa. Jadi kalau yang pertama tasawufnya tidak panjang karena tidak ada doa di dalamnya. Ya langsung cukup sholawat saja, kemudian berdiri. Ada yang mengatakan tidak usah sholawat juga, cukup dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sudah, kemudian berdiri. Ya cepat. Terus Pak. Dan menurut Tirmidzi, hadis ini hasan. Ubaidah tidak pernah mendengarnya dari bapaknya. Maksudnya Ubaidah itu adalah bin Abdullah bin Mas'ud yang biasa meriwayatkan hadis dari bapaknya Ibnu Mas'ud. Ya, terus? Maka berkata Tirmidzi, bagi para ahli ini menjadi amalan. Artinya, mereka menyukai agar orang yang lama duduk pada rakaat kedua, yakni tidak menambah suatu pun bacaan tasahud. Ya, terus. Maka berkata Ibnu Qayyim, tidak ada diterima riwayat bahwa Nabi SAW membaca sholawat bagi diri maupun keluarganya pada tasahud pertama. Tidak pula ia berlindung waktu itu dari adab kubur dan neraka, dan dari fitnah kehidupan dan bencana kematian Al-Masih Ad-Dajjal. Dan orang-orang yang mengatakan sunnah memahaminya dari ucapan-ucapan umum yang mutlak. Ya. Kemudian menurut riwayat yang sah telah dihubungkan dan dinyatakannya tempatnya pada tasahud akhir. Nah, jadi ada yang menganggap ya pokoknya tasahud itu kita berdoa. Jadi setelah fil alamin hamid wajib berdoa. Baik tasahud awal maupun tasahud akhir. Tapi yang sahih, yang paling rajih adalah doa-doa itu hanya dilakukan di saat tasahud akhir, bukan tasahud awal. Maka tasawuf awal tersebut digambarkan saking cepatnya seakan-akan duduk di atas bara api. Cepat sekali duduk, kemudian sekedar membaca tasawuf saja sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus berdiri. Ya, masih ada waktu sedikit Pak. Ya, sholawat Nabi SAW, 18. Sholawat Nabi SAW disunahkan bagi orang yang sholat membaca sholawat bagi Nabi SAW pada tasahud akhir dengan salah satu diantaranya doa-doa sebagai berikut. Ya, jadi sholawat itu ya kalau di dalam ini yang disunahkan atau dianjurkan pada saat tasahud akhir, bukan tasahud awal. Jadi kalau tasahud awal itu di dalam kitab fikih ini cukup dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung berdiri ya. Tuh. Hanya saja bagaimana kalau kita terlanjur membaca sholawat ya, tetap baca sholatnya sah. Jadi karena kadang-kadang kita itu terlanjur baca terus ya, baru terasa oh ini masih tasawuf awal, langsung aja berdiri, tidaklah menjadi batal sholatnya ya. Terus Pak. Dari Abdul Mas'ud Al-Badari katanya,
Bashir bin Sa'ad bertanya, "Ya Rasulullah, Allah telah memerintahkan agar kami mengucapkan sholawat kepada Anda. Bagaimana caranya kami mengucapkan sholawat itu?" Maka Nabi pun diam. Lalu sabdanya, "Katakanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid." Nah, inilah selawat. Wassalamu ala kama alim. Ya Pak ya. Jadi begitulah sholawat yang diajarkan oleh Nabi. Maka dari itu kalau kita baca sholawat dengan Nabi, janganlah kita memakai ngarang-ngarang yang sendiri. Jadi kita harus ada riwayat yang sahih bahwa itu datang dari Nabi. Mana saja boleh, karena inilah salah satu yang diajarkan. Ya, sholawat dalam sholat ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, atau fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi kalau seperti itu, jadi di dalam sholat-sholat yang diajarkan oleh Nabi kepada kita tidak pernah mencampurkan Sayyidina. Maka sebaiknya kalau kita masih mau mengikuti apa yang diikuti oleh ajaran Nabi, ya tidak usah pakai Sayyidina, meskipun kita tidak usah menyalahkan orang yang pakai Sayyidina. Cukup kita sendiri kalau mau mengikuti Nabi, ikutilah sholawat yang diajarkan oleh Nabi. Karena orang yang mengatakan itu punya alasan juga, kenapa saya katakan Sayyidina, karena saya nggak pantas menyebut nama Nabi kok langsung jambal gitu saja, tidak menyebut nama Gusti Tuan atau Sayyidina atau penghulu kita. Masing-masing punya alasan, monggo kalau kita sudah mengamalkan sesuatu riwayat kita amalkan. Terus Pak, yang kedua? Dan diterima dari Ka'ab bin Ujrah, katanya, "Kami katakan, ya Rasulullah, kami telah tahu bagaimana caranya memberi salam kepada Anda. Sekarang bagaimana pula caranya memberi sholawat bagi Anda?" Maka ujar Nabi, "Katakanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Nah, itulah. Jadi semua sholawat-sholawat yang diajarkan Nabi, nggak mungkin Nabi mengajarkan ya selain daripada seperti ini. Jadi tidak pakai Sayyidina. Kalau maka itu ada dari ulama golongan Syafi'iyah. Kalau kita dalam sholat, ya kita baca sholawat ini. Kalau di luar sholat, nggak masalah ya. Saya pernah menanyakan kepada salah seorang ya Ustadz yang saya tanyakan ini, sekarang apa bedanya, apakah keberatannya Bapak mengatakan baik di luar sholat maupun di dalam sholat mengucapkan sholawat seperti yang diajarkan oleh Nabi. Aduh, ya saya juga tidak punya alasan. Nah, saya cuma mengatakan begini, ya Ustadz, itu kalau di dalam sholat memang harus dibaca sholat itu karena itu ajaran dalam sholat itu harus sesuai dengan Nabi. Tapi kalau di luar sholat itu seperti mazhab Imam Syafi'i itu tidak mengapa kita tambah dengan Sayyidina. Ya kalau seandainya tidak mengapa. Ada dua ajaran ya. Satu ajaran dari Nabi, yang satu ajaran dari selain Nabi ya. Mana kira-kira yang kamu utamakan? Apakah ajaran Nabi atau ajaran selain Nabi? Ya gitu aja jawabnya. Dia tidak menyalahkan yang lain. Monggo Pak, tolong dilanjutkan. Hanya mengucapkan sholawat Nabi ini hukumnya tidak wajib tetapi sunnah. Ya. Karena apa yang diwajibkan oleh Tirmidzi dan dinyatakan sah, begitu pula oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, Udalah bin Ubaid. Katanya, Nabi SAW mendengarkan seorang laki-laki yang berdoa dalam sholatnya dan ternyata ia mengucapkan sholat Nabi. Maka bersabdalah Nabi SAW, orang ini tergesa-gesa. Kemudian dipanggilnya orang itu dan dikatakannya kepadanya atau kepada lainnya, bila salah seorang di antaramu sholat, hendaklah ia mulai dengan memuji dan menyanjung Allah
kemudian mengucapkan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian baru berdoa menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah. Ya, jadi kalau mau berdoa itu memuji Allah seperti tahiyatullah wa sholatu wa itu kan memuji Allah. Sehingga meskipun kita berdoa di luar sholat juga harus diawali dengan memuji Allah, kemudian membaca sholawat, kemudian berdoa sungguh-sungguh, kemudian diakhiri dengan baca sholawat, kemudian memuji Allah. Jadi misalnya Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, ya. Boleh. Kemudian kita juga setelah itu boleh menggunakan Ismul Azam, nama-nama Allah yang agung, atau Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Kemudian setelah itu diakhiri dengan sholawat. Setelah sholawat itu kemudian diakhiri dengan salam, ya, begitu. Ini cara-cara berdoa. Jadi tidak langsung ya Allah minta ini minta itu, ya, harus diawali dengan tata tertib berdoa. Berkata pengarang Al-Muntaqa, monggo Pak. Berkata pengarang Al-Muntaqa, dalam hadis itu terdapat alasan bagi orang yang mengatakan bahwa sholawat itu tidak wajib. Karena Nabi SAW tiada memerintahkan mengulang kepada orang yang meninggalkannya. Hal itu dikuatkan pula oleh sabdanya kepada Hibir bin Mas'ud setelah menyebut soal tasahud. Kemudian hendaklah ia memilih macam-macam permohonan yang disukainya. Ya, jadi setelah kita fil alamina innaka hamidum majid selesai, ya, disuruh kita berdoa dengan doa apa saja. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab, boleh melewat hadis-hadis Nabi, boleh ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, doa tatkala tasahud akhir, ya. Itu. Jadi boleh, enggak harus itu, ya. Kita yang sesuai dengan Nabi sudah disuruh baca tasawuf dan lain-lainnya, kemudian disuruh berdoa. Sedangkan tatkala disuruh berdoa, Rasulullah tidak menunjuk bahwa yang doa tidak boleh pakai bahasa sendiri, juga tidak boleh. Maka kembali kepada pengertian doa adalah yang kita berhubungan langsung dengan Allah, yang kita pahami doa itu, ya, dan kita panjatkan hanya kepada Allah. Dan berkata Syaukani, monggo. Dan berkata pula Syaukani, tidak ada kulihat alasan yang kuat bagi orang yang mengatakannya wajib. Iya, ya. Jadi doa itu sunnah. Jadi umpamanya kita tidak berdoa pun juga tidak masalah. Baik, saya kira sampai di sini sementara cukup dulu. Kita lanjut kepada sesi berikutnya. Monggo Pak Alwi.